Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai activity based costing, bagian daripada akuntansi biaya. Adapun daftar yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah apa itu pengertian activity based costing, kemudian contoh-contohnya seperti apa. Yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan overcosting, berikut dengan contoh soal dan solusinya. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengertian undercosting, dan yang keempat adalah bagaimana implementasi activity based costing pada perusahaan. Baik, aktivitas based costing menurut Hongren and Foster adalah an approach to costing that focuses on activities as the fundamental cost object. It uses to cost these activities as the basis, assigning cost to other cost objects as products, service, or customer. Itu adalah pendapat activities based costing menurut Hongren and Foster. Kemudian activities based costing menurut pendapat lain adalah suatu pendekatan terhadap sistem akuntansi yang memfokuskan pada aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi suatu produk, di mana aktivitas tersebut merupakan akumulasi biaya yang paling mendasar. Kemudian pendapat lain menurut Mulyadi, activities based costing adalah salah satu sistem informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personel suatu perusahaan itu melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. Sistem informasi ini menggunakan aktivitas sebagai basis serta pengurangan biaya dan penentuan secara akurat biaya produk atau jasa sebagai tujuan. Adapun sistem informasi ini diterapkan pada perusahaan manufaktur, jasa, maupun produk yang lainnya. Teman-teman, base costing itu memiliki benefit yang lebih apabila kita terapkan dalam perusahaan di mana tempat kita bekerja atau perusahaan yang kita bentuk nanti. Benefit yang dapat kita terima daripada aktivitas base costing ini, yaitu diantaranya adalah membantu pengambilan keputusan dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi ketidakefisienan biaya pada proses produksi. Dan yang ketiga, dapat pengendalian biaya, terutama biaya overhead cost pabrik. Selanjutnya, kita bahas mengenai apa itu pengertian daripada overcosting. Jadi overcosting adalah terjadinya penetapan biaya yang terlalu tinggi sehingga sebuah produk atau jasa yang dihasilkan membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit, tetapi justru memiliki biaya per unit yang tinggi. Atau dengan kata lain, overcosting dapat diartikan sebagai biaya yang kita keluarkan lebih rendah dibandingkan dengan biaya rata-rata yang dikeluarkan atau diklaim dalam suatu produk. Sebagai contohnya misalkan, kita ambil contoh bahwa biaya atau harga untuk pembelian makan siang karyawan kita asumsikan sebagai berikut. Sebentar. Ada karyawan bernama Nina, ada karyawan bernama Nani, ada karyawan bernama Nino, dan ada karyawan bernama Nana. Biaya pada saat makan siang mereka yang diperlukan adalah Nana setiap makan siang itu memerlukan biaya 35.000. Nina memerlukan biaya makan siang sebesar 30.000 dan Nani memerlukan biaya makan siang 25.000, serta Nino dia makan siang itu menghabiskan dana atau biaya sebesar 20.000 rupiah. Nah, dari keempat karyawan tersebut, siapa yang boleh dibilang secara biaya itu termasuk dalam overcosting? Baik, kita analisa bersama-sama. Dari contoh kasus di atas, apabila kita jumlahkan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing personal tersebut dari 4 karyawan tersebut adalah totalnya semua adalah 35.000 ditambah 30.000 ditambah 25.000 ditambah 20.000. Hasilnya adalah 100.000. Nah, apabila kita rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk makan siang
4 karyawan tersebut rata-rata mereka yang harus keluarkan adalah Rp27.500. Nah, jika diperhatikan, maka biaya yang dikeluarkan oleh Nani dan Nino adalah masing-masing 25.000 dan 20.000. Biaya tersebut di bawah biaya rata-rata per orang, yaitu sebesar Rp27.500. Sehingga dapat dikatakan bahwa Nani dan Nino merupakan salah satu karyawan yang memiliki over costing. Jadi yang dikeluarkan sebenarnya sedikit, tapi di bawah dengan rata-rata dikeluarkan suatu produk. Jadi bawah rata-ratanya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai under costing. Under costing merupakan terjadinya penetapan biaya yang terlalu rendah sehingga biaya yang ditetapkan lebih rendah daripada sumber daya real yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk ataupun jasa. Atau dapat dikatakan under costing merupakan biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk. Sebagai contoh misalkan eh, contoh kasus yang kita bahas di awal mengenai overcosting tadi, di sini contoh kasusnya sama mengenai biaya makan siang keempat karyawan bernama Nana, Nina, Nani, dan Nino. Kalau diperhatikan pada contoh kasus ini bahwa Nana sama Nina dia biaya makan siangnya sebesar 35.000 dan 30.000. Padahal secara rata-rata biaya makan siang karyawan tersebut adalah Rp27.500. Sehingga Nana dan Nina dapat dikatakan sebagai eh, objek yang memiliki biaya di mana disebut yang namanya under costing, yaitu sebenarnya biaya yang Nana dan Nina keluarkan itu lebih tinggi daripada biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk makan siang. Selanjutnya, bagaimana kita mengimplementasikan activity based costing ini dalam perusahaan? Tahap-tahapnya seperti apa aja? Yang pertama, yaitu memeriksa seluruh informasi keuangan dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan daripada penerapan daripada activity based costing ini. Kemudian langkah yang ketiga untuk implementasi activity based costing adalah menetapkan aktivitas utama yang menyebabkan perubahan pada biaya tidak langsung ataupun biaya overhead. Kemudian langkah yang keempat yaitu menghubungkan biaya tidak langsung dengan aktivitas perusahaan. Yang kelima yaitu menghitung biaya tidak langsung yang dibebankan pada setiap objek biaya. Kemudian yang keenam, menghitung total biaya untuk setiap objek biaya. Dan kemudian yang ketujuh yaitu menggunakan ABC sistem untuk mengambil suatu keputusan. Baik, selanjutnya kita akan cari salah satu contoh kasus. Dalam hal ini saya mengambil contoh kasus yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang lensa, yaitu perusahaan namanya Plastim. Nah, kita lihat di sebelah kiri merupakan tabel biaya langsung maupun biaya yang tidak langsung yang dikeluarkan oleh Plastim untuk memproduksi suatu produk, di mana pada kesempatan kali ini saya mengambil contoh yaitu produksi lensa yang simple kemudian produksi lensa yang kompleks. Masing-masing kategori tersebut untuk lensa simple itu dia akan memproduksi dengan rencana produksi sebesar 60.000, sedangkan lensa yang kompleks akan memproduksi sebanyak 15.000 pieces. Nah, dari ketiga kategori tersebut, eh, kelebihan daripada activity based costing adalah dia akan memisahkan kos-kos yang langsung maupun tidak langsung secara detail. Jadi one by one dipisahkan sehingga biaya yang tercipta itu benar-benar berpengaruh pada aktivitas yang akan dipakai untuk memproduksi suatu produk. Dalam hal ini lensa baik itu lensa yang simpel maupun lensa yang kompleks. Nah, berdasarkan analisa dan pengamatan dalam contoh kasus ini, maka dapat ditarik beberapa pengamatan, yaitu yang pertama, bahwa total keseluruhan cost, baik direct cost maupun indirect cost, produk yang Plastim ini yang menggunakan ABC system
jauh lebih efisien dibandingkan dengan perhitungan secara konvensional. Karena apabila dihitung secara konvensional, maka biaya yang terbentuk akan dipukul rata sehingga menghasilkan biaya yang lebih besar. Kemudian yang kedua, bahwa perhitungan secara detail dan spesifik setiap direct cost maupun indirect cost produk berdampak terhadap keefisienan biaya produk dan efisiensi daripada masing-masing produk itu, yaitu dengan menerapkan ABS sistem. Hal ini karena apa? Karena setiap bagian daripada direct maupun indirect produk itu didetail, misalkan dalam sisi desain, dalam sisi setup, moldingnya, kemudian mesin operasinya, kemudian pengirimannya, distribusinya. Jadi dipisah eee, masing-masing kategori, sehingga tidak dipukul rata dalam hal ini. Misalkan mesin moldingnya kita produksi, kita memerlukan biaya 60.000, kalau dipukul rata, sedangkan yang kompleks kita memerlukan biaya, eee, anggaplah 50.000, sehingga kalau di rata-rata ketemunya semuanya mengambil, rata-rata yang besar. Padahal pada aktualnya adalah kita masih dapat menghemat secara cost, eee, masing-masing kategori tersebut. Baik, eee, demikian presentasi atau pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan aktivitas Activated based costing yang merupakan bagian daripada akuntansi biaya. Saya menyadari bahwa presentasi ini atau pembahasan kali ini masih jauh daripada kekurangan, maka dari itu kritik dan saran saya harapkan dari teman-teman semua demi kesempurnaan pembahasan materi yaitu activity based costing pada kesempatan ini. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.